masih contoh tentang implikasi. Di sini kita ada dua pernyataan sama dengan yang tadi ya. Jadi P merepresentasikan peserta kuliah mendapat nilai A, kemudian Q mewakili dosen pengampu mentraktir donat. Pernyataan pertama, jika P maka Q, itu artinya jika peserta kuliah mendapat nilai A, maka dosen pengampu mentraktir donat. Pernyataan yang kedua, jika negasi Q, maka negasi P ya. Jika dosen pengampu tidak mentraktir donat, maka peserta kuliah tidak mendapat nilai A. Kita periksa bagaimana tabel kebenaran pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jadi untuk membuat tabel kebenaran di sini ada dua pernyataan. Jadi P, kemudian Q. Kemudian ada lagi di bawahnya negasi Q dan negasi P. Jadi kita bisa tambahkan di sini untuk masing-masing negasi dari pernyataan itu untuk mempermudah kita dalam membuat tabel ya. Kemudian yang pernyataan 1, jika P maka Q. Pernyataan kedua, negasi Q maka negasi P. Ini kita isi false false, true true, false true, false true. Kemudian untuk yang negasi P berarti dia nilai kebenarannya adalah kebalikan dari P. Jadi jika P-nya false maka negasinya adalah true. Ini false, negasinya berarti true. True berarti dia negasinya adalah false. Dan yang terakhir juga false ya. Kemudian untuk yang Q, dia false menjadi true, true menjadi false, false menjadi true, true menjadi false. Jika P maka Q, kita lihat di sini jika false pasti dia true ya. Jika false pasti dia true. Jika true kita lihat apakah konsekuensinya false atau true. Jika true maka false, maka dia janjinya diingkari ya. Jadi dia false. Jika true maka true, hasilnya adalah true ya. Kemudian untuk yang pernyataan kedua, negasi Q maka negasi P. Kita lihat di sini negasi Q-nya. Kemudian ini adalah negasi P. Jika true maka true, hasilnya adalah true. Jika false pasti true. Jika true maka false, hasilnya adalah false. Jika false maka false. Jika false pasti dia true. Kita lihat di sini ada hal yang menarik. Jadi antara jika P maka Q dan negasi Q maka negasi P itu memiliki nilai kebenaran yang sama ya. True true, false true. True true, false true. Jadi dengan demikian jika P maka Q itu dia dikatakan setara secara logika dengan negasi Q maka negasi P ya. Jadi ini melambangkan setara secara logika ya. Karena dia memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, khusus untuk implikasi ya. Jadi jika P maka Q, ini ada varian-variannya yaitu negasi Q maka negasi P itu disebut dengan kontrapositif ya, seperti contoh yang tadi kita kerjakan ini. Di mana dia di sini setara secara logika ya. Kemudian yang kedua ada namanya converse, yaitu Q maka P. Jadi kita balik ya. Jika proposisi asalnya adalah jika P maka Q, maka converse-nya adalah jika Q maka P. Sedangkan inverse dari jika P maka Q adalah negasi P maka negasi Q. Jadi implikasi dia memiliki ada 3 macam proposisi ya yang bisa diolah dari implikasi, yaitu kontrapositif yang ini.
kemudian converse, dan inverse. Nah, di antara 3 macam proposisi ini, hanya kontrapositif saja yang memiliki kesetaraan logika. Jadi yang hanya ini saja yang setara dengan proposisi asalnya. Sedangkan yang ini tidak setara dia. Tidak setara dengan proposisi asalnya. Ya, jadi dia tidak setara dengan ini. Jadi yang setara hanya yang kontrapositif saja.